Dan rencana pemerintah melakukan relaksasi atau pelonggaran pelaksanaan PSBB menjadi perdebatan tersendiri. Pasalnya penyebaran COVID-19 masih terus terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Seberapa efektif pelaksanaan PSBB di mata ahli, lalu apa dampaknya jika pelonggaran PSBB tetap dilaksanakan dalam waktu dekat? Kita langsung bergabung bersama Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Dr. Hermawan Saputra. Dr. Hermawan, selamat malam. Selamat malam, Bung Iqbal. Ya, Dr. Hermawan, tadi gugus tugas COVID-19 sudah menyatakan bahwa nanti yang berusia 45 tahun sudah diperbolehkan beraktivitas. Ada rencana untuk melonggarkan PSBB. Tepatkah keputusan ini kalau dilaksanakan dalam waktu dekat? Saya melihat dari sudut pandang yang berbeda ya. Kalau tadi Pak Doni Monardo memiliki statement kaitannya dengan resiko usia di atas 46 tahun, bila ada di lapangan lebih cepat terkena kesakitan dan juga bahkan kematian. Sementara yang 45 tahun ke bawah itu mungkin lebih daya tahan tubuhnya lebih baik. Kalau dilihat dari perspektif itu kelihatannya benar. Tetapi kalau kita lihat dari perspektif kesehatan kaitannya dengan transmisi COVID-19 ini, justru ini yang sangat berbahaya kami melihatnya. Oleh karena usia-usia produktif antara 15 sampai 45 tahun adalah usia memang vitalitas tubuh kita dalam keadaan prima, di mana daya tahan kita ini sebenarnya tidak mungkin ada gejala bila vitalitasnya dengan baik. Jadi kalau kita melihat 60-70% kasus sekarang ini kan OTG, orang tanpa gejala. Nah, orang tanpa gejala ini memang usia-usia produktif, di mana vitalitas itu baik. Jadi kalau orang tanpa gejala ini secara cepat kita tidak akan mengetahui apakah orang-orang ini karier pembawa virus atau orang-orang yang sakit atau terkena virus. Nah, karena usianya produktif, maka terjadi yang namanya silent movement. Karena dia ada di ruang publik, berarti silent movement, pergerakan diam-diam. Kemudian terjadi yang namanya silent transmission atau penularan diam-diam. Dan biasanya ini bisa terjadi potensial silent killing, terutama untuk usia-usia yang ada berisiko rentan, di mana orang-orang ini kan akan pulang ke rumah juga kalaupun beraktivitas bekerja. Orang tuanya, om dan tantenya, kakak adiknya, dan seterusnya. Kalau kita tampilkan ini di layar saat ini dan cukup ramai juga di media sosial, pemandangan di bandara sudah mulai ramai. Ini mengundang reaksi dari masyarakat. Ini terjadi pada saat PSBB. Nah, kemudian saya tidak tahu nanti apa yang akan terjadi jika belum dilonggarkan saja sudah seperti ini begitu. Bagaimana Anda memandang pelaksanaan PSBB sejauh ini? Apakah sudah efektif? Ya, tentu PSBB ini sedari awal kami menyampaikan bentuk intervensi longgar. PSBB sendiri adalah intervensi longgar. Ketika mau dilonggarkan lagi, mau dilonggarkan seperti apa? Nah, sekarang saja permisivisme itu terjadi di kalangan masyarakat, sehingga kami melihat sebenarnya PSBB yang sekarang ini tidak betul-betul efektif, melainkan kita harus kembalikan PSBB itu kepada upaya kesadaran dan kemauan masyarakat, tetapi juga penegakan atas policy base oleh pemerintah. Nah, PSBB ini sendiri tidak boleh dilonggarkan menurut kami, belum waktunya, belum saat yang tepat. Karena laju kenaikan kasus ini cenderung tiap hari terjadi signifikan, dan bahkan sebenarnya kalau saja kita bersabar, punya daya tahan dan kesabaran 2 minggu saja, sebenarnya ini sangat berpengaruh terhadap pelambatan kasus. Nah, sekarang ini yang terjadi justru paradoks ya, di bandara, mungkin juga di pelabuhan, terjadi penumpukan. Kadang surat edaran di atas kertas seindah yang dibuat oleh pengambil kebijakan, tetapi tidak demikian di dalam implementasi di lapangan, Bung Iqbal. Tapi kemudian ada klaim dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, kemudian dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang menyatakan bahwa kondisi saat ini sudah membaik, PSBB terbukti efektif begitu dalam menekan rantai penyebaran COVID-19. Kalau melihat klaim keberhasilan yang sudah dinyatakan itu, relevansinya bagaimana, Dr. Hermawan? Saya mengatakan bahwa PSBB itu bisa berdampak, artinya berdaya guna dalam menahan laju kenaikan COVID-19. Tetapi kalau PSBB hanya dilakukan secara parsial dan sesaat tanpa diikuti dengan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan antar pemerintah pusat dan daerah, antar pemerintah pusat dan pemerintah pusat yang lainnya, nah ini akan menjadi bumerang juga, di mana sebagian kita sudah berupaya sungguh-sungguh, upaya dengan kesabaran buat masyarakat juga yang ada di rumah, tetapi tenaga kesehatan juga udah optimal melakukan pelayanan. Kalau saat ini dilonggarkan begitu saja, maka ini kita akan menjadi bumerang ya, akan terjadi lonjakan-lonjakan apalagi di saat-saat mudik atau arus balik seperti saat ini. Nah, kita akan melihat ya, hemat kami, karena ini kaitan juga dengan prediksi kita di kesehatan masyarakat. Kalau kelonggaran ini masih terus dibiarkan begitu saja, di akhir bulan Mei ini boleh jadi akan terjadi lonjakan kasus yang cukup tinggi, dan mudah-mudahan kita bukan karena
resiko yang sudah diambil oleh pemerintah dan masyarakat kita juga yang Akan terjadi permisif lonjakan. begitu. Ini artinya apakah mungkin ada gelombang kedua dan ketiga begitu atau yang selanjutnya jika tetap dilaksanakan pelonggaran ini? Saat ini masih kita disibukkan dengan gelombang pertama. Jadi Bung Iqbal, gelombang pertama ini belum sampai pada puncaknya. Kita belum bicara gelombang kedua dan ketiga. Tetapi kalau ditanya mungkin nggak gelombang kedua dan gelombang ketiga terjadi? Sangat mungkin. Karena sekarang ini epicentrum bergerak tidak lagi di Jabodetabek, tetapi di belahan Jawa yang lain, terutama Jawa Tengah dan Jawa Timur, bahkan di luar Jawa itu sendiri. Jadi kalau saja anggaplah DKI ini sudah terkendali dan landai, tetapi daerah di luar DKI terjadi baru dimulai, maka potensi second wave atau bahkan third wave itu bisa saja terjadi. Tapi sekali lagi, posisi kita saat ini sebenarnya kita belum melewati gelombang pertama. Jadi kita masih disibukkan, maka kita tidak membayangkan nanti gelombang kedua, gelombang ketiga seperti apa kalau memang kita selonggar bahkan lebih dilonggarkan lagi, Bung Iqbal. Salah satu alasan yang juga dinyatakan oleh pemerintah adalah supaya ini mengurangi gelombang PHK, terutama dari dampak ekonomi. Apakah alasan ini cukup kuat untuk melonggarkan PSBB dan nanti ini sudah akan berakhir, dokter, dalam beberapa hari? Kalau tidak direlaksasi harus diapakan berarti? Ya, memang saya melihat sejauh ini angle atau sudut pandang pemerintah lebih kepada sudut pandang ekonomi dan dunia kerja ya. Memang kita bisa memaklumi di satu sisi itu, tetapi jangan lupa seluruh bidang di kehidupan kita sekarang dan semua orang juga berdampak secara ekonomi, secara aktivitas. Nah, kita berhadapan dengan kasus yang membutuhkan kekompakan, sinergitas dan juga konsekuen yang cukup kuat satu sama lain, termasuk oleh pemerintah daerah dan juga masyarakat itu sendiri. Jadi hemat kami, kita butuh kesabaran, daya tahan 2 minggu ke depan, apalagi kita ini memang dihadapkan dengan suasana lebaran, kemudian juga tuntutan ekonomi, maka harus ada upaya-upaya yang mungkin tidak harus dipaksa, tetapi juga jangan dilonggarkan. Kalau mudik dilarang, tetapi moda transportasi dibuka, nah itu menjadi paradoks. Sama halnya ketika kita ingin menahan laju, tetapi di sisi lain kita membuka kanal yang baru juga gitu. Bung Iqbal. Baik, nanti kita akan lihat lagi selanjutnya karena pemerintah masih akan menunggu masukan juga dari para pakar dan juga ahli begitu. Dr. Hermawan, terima kasih sudah bergabung bersama Top News.